Saya hanya ingin berkomunikasi dengan baik dengan adik kelas. Namun tiba-tiba muncul suara di dalam pikiran saya. Peringatan. Terdeteksi bahwa di dekat host muncul seorang raja mayat tingkat 9. Disarankan agar host segera melarikan diri. Ketika adik kelas terkulai lemas di atas tempat tidur, suara itu kembali terdengar. Terdeteksi bahwa host berhasil mengalahkan raja mayat tingkat 9. Keberanian dan kekuatan host memang jarang ditemukan. Sebagai penghargaan, host diberikan 5.000 poin dan satu paket hadiah tingkat A. Semua ini karena saya memiliki sistem evolusi kiamat yang diaktifkan 6 bulan sebelumnya. Sistem evolusi kiamat yang diaktifkan 6 bulan. Adik kelas yang tidak berbahaya dianggapnya sebagai raja mayat. Anjing puk yang menggoyangkan ekornya dianggapnya sebagai makhluk aneh. Sehingga saya hanya mandi air panas atau mengelus kucing. Saya masih bisa mendapatkan hadiah. Namun ini juga berarti bahwa akan ada krisis kiamat 6 bulan kemudian. Saya harus mengumpulkan kekuatan yang cukup sebelum itu terjadi. Jadi, keesokan paginya, saya tidak membangunkan adik kelas yang masih tertidur. Saya pergi sendirian langsung menuju toko hewan peliharaan. Saya bersiap untuk melakukan misi utama. Menjinakkan seekor makhluk aneh sebagai hewan peliharaan saya. Dan semakin tinggi tingkat makhluk aneh tersebut, hadiah dari misi juga akan semakin melimpah. Jadi, saya bersiap untuk pergi ke toko hewan peliharaan dan mencoba keberuntungan. Tapi saat saya melewati sebuah taman, sistem tiba-tiba berbunyi nyaring. Peringatan serius. Terdeteksi banyak mayat dan makhluk aneh berkumpul di depan. Ada tanda-tanda terbentuknya gelombang mayat dan gelombang makhluk. Silakan tuan rumah segera melarikan diri. Sudut bibir saya sedikit bergetar. Tapi jika sistem mengatakan seperti itu, saya harus masuk dan melihat. Saat ini adalah waktu ketika taman paling ramai. Banyak dari mereka juga membawa kucing dan anjing peliharaan mereka. Tampaknya sangat damai. Tapi setiap langkah yang saya ambil mengingatkan saya pada peringatan sistem. Begitulah. Di bawah peringatan bahwa sistem menjadi gila, saya dengan santai melintasi taman. Saat saya melangkah keluar dari pintu taman, notifikasi sistem berbunyi tepat pada waktunya. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah memasuki area yang dipenuhi dengan banyak mayat dan sarang monster, dan masih bisa keluar dengan selamat. Diberikan hadiah khusus kepada tuan rumah 5.000 poin, dan satu paket besar tingkat A. Hadiah yang cukup baik. Saya tentu sangat senang. Setelah membuka paket, saya mendapatkan satu mata keterampilan tingkat A. Baru saja sampai di depan toko hewan peliharaan, saya mendengar peringatan sistem lagi. Di depan adalah sarang monster yang sangat berbahaya. Di dalamnya bahkan ada keberadaan raja binatang tingkat 9. Disarankan agar tuan rumah segera melarikan diri. Bukankah ini kebetulan? Tidak menyangka bahwa di toko pertama saya bisa menemukan binatang aneh tingkat 9. Setelah mendorong pintu dan masuk, saya langsung menghabiskan poin untuk mengaktifkan fungsi penanda tingkat. Dalam sekejap berikutnya, baik manusia maupun hewan, muncul sebuah kotak penanda di kepala mereka yang hanya kotak tanda yang bisa saya lihat. Sebagian besar tingkatnya tidak terlalu tinggi. Bahkan ada beberapa tanda yang merupakan mayat. Ini berarti mereka semua mati saat kiamat tiba. Tapi saya sudah mencari di area kucing dan anjing. Namun saya menemukan bahwa yang tertinggi hanya tingkat 6. Saya pergi ke sisi lain, yaitu area reptil. Yang tidak saya duga adalah, meskipun kekuatan keseluruhan area reptil lebih tinggi satu tingkat dibandingkan area anak-anak berbulu di sebelah. Namun yang tertinggi hanya tingkat 7. Saya mulai merasa aneh. Sistem jelas mengatakan bahwa ada raja binatang tingkat 9 di sini. Saya menemui seorang pelayan untuk bertanya. Permisi, apakah semua hewan peliharaan di toko kalian ada di sini? Pelayan terkejut sejenak dan berkata, ya. Semua hewan peliharaan yang kami jual ada di sini. Mata saya berbinar. Jadi, masih ada yang tidak dijual untuk umum. Pelayan mengangguk. Semua yang kami jual memiliki asal yang resmi. Selain itu, kami juga sering menyelamatkan beberapa kucing dan anjing liar, dan mencari pemilik yang bersedia mengadopsi mereka. Saya tidak menyangka bahwa raja binatang tingkat 9 ternyata tersembunyi di antara kucing dan anjing liar. Barang ini benar-benar bisa bersembunyi. Saya pergi ke halaman belakang. Ada banyak kucing dan anjing liar di sini. Bahkan banyak dari mereka yang tubuhnya cacat. Saya menemukan bahwa tingkat kucing dan anjing liar ini umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan area hewan peliharaan sebelumnya. Sepertinya mereka yang memiliki pengalaman mengembara, memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan yang tidak dikenal. Setelah melihat sekeliling, akhirnya saya menemukan tujuan perjalanan ini. Ternyata seekor anak anjing kecil. Sepertinya baru berusia 2 atau 3 bulan. Saya segera berkata, bisakah saya mengadopsinya? Pelayan mengangguk. Tentu saja bisa. Namun, Anda perlu mendaftar informasi identitas Anda dan menandatangani perjanjian adopsi. Saya tertawa. Baiklah, tolong siapkan satu set perlengkapan hewan peliharaan dan makanan anjing untuk saya. Dengan cepat, saya keluar dari toko hewan peliharaan dengan puas. Selanjutnya, saya hanya perlu menunggu si kecil mengenali pemiliknya.
maka saya akan menganggap tugas ini selesai. Dalam perjalanan pulang, saya melewati sebuah supermarket. Di dalam pikiran saya, suara sistem kembali terdengar. Terdeteksi banyak bahan hidup di depan. Tapi di dalamnya ada seekor mutasi tingkat 9. Pasukan binatang aneh yang dipimpin oleh Raja Tikus. Harap pemilik segera menjauh. Saya merasa terkejut. Saya melangkah perlahan masuk ke supermarket. Karena saya tiba-tiba teringat. Jika saya bisa membunuh Raja Tikus tingkat 9 di masa depan ini, mungkin saya bisa mendapatkan hadiah. Begitu masuk supermarket, saya langsung mengaktifkan mata keterampilan. Ketika saya meningkatkan tingkat penglihatan, orang-orang di supermarket di mata saya berubah menjadi kerangka yang berjalan. Sungguh mirip dengan parade 100 hantu. Saya mengarahkan pandangan ke langit-langit dan dinding. Namun supermarket ini terlalu besar. Saya sudah berkeliling cukup jauh dan tidak melihat seekor tikus pun. Saat saya meragukan seberapa andalnya sistem ini, akhirnya saya menemukan seekor tikus. Saat ini tikus itu sedang bersembunyi di belakang dinding, di dalam terowongan yang mereka gali sendiri. Namun, tikus ini hanyalah seorang bawahan biasa. Tapi karena bisa menemukan satu, seharusnya ada tikus lain di dekatnya juga. Ternyata, selanjutnya, saya juga menemukan banyak bayangan tikus. Bisa dilihat bahwa makanan mereka pasti cukup baik. Jika tidak mungkin mereka semua gemuk dan sehat. Akhirnya, ketika saya hampir selesai menjelajahi seluruh supermarket, baru saya menemukan tikus raja mutasi tingkat 9 itu. Harus diakui, memang layak disebut Raja Tikus. Karena ia berani muncul di siang bolong. Ia bahkan masuk ke tumpukan kantong beras. Saat itu, ia sudah mengoyak salah satu kantong, sedang mencuri makan beras. Ketika saya melihat jelas bentuk tikus ini, saya sangat terkejut. Tikus ini bahkan hampir sebesar kucing. Meskipun telah menemukan tapi saya juga tidak bisa langsung bertindak. Saya perlu memindahkan beberapa kantong beras. Namun, tindakan memindahkan kantong beras pasti akan membangunkan Raja Tikus. Untuk mencegahnya melarikan diri di depan mata saya memutuskan untuk meningkatkan atribut saya terlebih dahulu. Saya menggunakan semua poin untuk meningkatkan kelincahan. Dalam sekejap, saya hanya merasakan seluruh tubuh saya menjadi sangat tajam. Selanjutnya, saatnya menangkap tikus. Saya pertama-tama mencoba mengetuk kantong beras di luar, ingin menakut-nakutinya agar keluar. Tapi tikus ini sangat licik. Ia berhenti makan dan tetap diam di tempat. Hantu itu cukup cerdik. Ia tidak mau keluar. Saya hanya bisa mulai memindahkan kantong beras. Pelayan supermarket melihat situasi itu dan segera berlari mendekat. Tuan, setiap kantong beras ini sama. Saya menjawab dengan tenang. Saya baru saja melihat seekor tikus besar masuk ke dalam. Mendengar itu, pelayan itu dengan cepat bersembunyi di belakang saya. Tikus, where? Melihat pelayan pria yang besar dan kekar ini, tiba-tiba bersembunyi di belakang saya dengan sikap seperti seorang wanita lembut. Saya terdiam sejenak. Itu ada di dalam. Cepat panggil orang untuk membantu mengangkat karung beras. Pelayan itu sebenarnya ingin melarikan diri dari sini. Mendengar itu, dia segera mengangguk dan pergi. Saya terus mengangkat karung beras dengan sangat cepat. Ketika pelayan itu kembali dengan orang lain, saya sudah mengangkat semua karung beras. Terlihat seekor tikus besar. Setelah menggeram dan menunjukkan giginya ke arah saya, ia berlari menuju jalur evakuasi di belakang saya. Tapi saya melihat banyak orang di sekitar. Jika saya menginjak tikus ini, itu sedikit banyak akan mengekspos kekuatan saya. Jadi saya berpura-pura menghindar ke jalur evakuasi di belakang. Raja tikus itu juga berlari masuk mengikuti saya. Setelah berhasil melarikan diri dari supermarket, ia mengira dirinya sudah aman. Tapi di detik berikutnya, saya langsung menginjak kepalanya hingga pecah. Segera setelah itu, saya mendengar pemberitahuan sistem. Mendeteksi bahwa tuan rumah memiliki kekuatan tingkat 0. Pembunuhan luar biasa pada Raja Tikus mutasi tingkat 9. Kekuatan tuan rumah bisa dibilang luar biasa dan tak terukur. Diberikan hadiah khusus berupa paket besar tingkat SSS. Saya tidak terburu-buru untuk membuka paket, karena orang-orang di luar sudah mengejar masuk. Kepala supermarket untuk menunjukkan permintaan maaf. Segera menyatakan bahwa belanja kali ini gratis untuk saya. Tapi saya penasaran hadiah apa yang bisa didapat dari paket SSS. Setelah memilih beberapa barang dengan sembarangan, saya segera pergi. Begitu sampai di rumah, saya tidak sabar untuk membuka paket. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan kemampuan super tingkat SSS, penahanan waktu dan ruang. Mengaktifkan kemampuan super ini, dapat menahan ruang dan waktu di suatu area. Hanya kamu dan target yang kamu akui yang bisa bergerak bebas. Saya sangat bersemangat. Tidak heran ini adalah tingkat SSS. Begitu kemampuan ini aktif, saya menjadi tak terkalahkan. Namun, saya selalu merasa kemampuan yang diberikan sistem ini agak aneh. Ini lagi-lagi tentang penghentian waktu. Sepertinya ini adalah hal yang sering muncul di pulau-pulau tersebut. Setelah suasana hati tenang, aku pergi ke kamar tidur. Kulihat adik kelas masih tidur nyenyak. Sepertinya semalam dia benar-benar kelelahan. Aku tersenyum dan menyentuh pipinya. Si pemalas kecil.
Sudah sore. Saatnya bangun. Detik berikutnya. Suara pemberitahuan sistem berbunyi. Peringatan. Terdeteksi bahwa pemilik sedang tanpa alasan memprovokasi mayat tingkat 9. Harap segera hentikan perilaku ini. Jika tidak, dengan tingkat pemilik saat ini, konsekuensi dari memicu kemarahan lawan akan sangat serius. Aku sedikit bingung. Aku baru saja mengalahkan Raja Tikus bermutasi tingkat 9. Apakah kamu langsung melupakan hal itu? Saat itu, adik kelas berbalik dan menggerutu. Menyebalkan. Kakak Mo, jangan berisik. Melihat gadis ini begitu suka tidur, aku juga tidak memanggilnya lagi. Setelah menempatkan anak anjing dengan baik, aku keluar lagi. Masih ada pekerjaan paruh waktu yang harus dilakukan di sore hari. Meskipun bisa menukarkan poin di sistem untuk uang tunai, tapi pekerjaan paruh waktu yang sudah diambil sebelumnya, juga tidak ada alasan untuk bolos kerja langsung. Pekerjaan paruh waktu ini sebenarnya cukup santai. Hanya membantu membersihkan di kedai teh. Baru saja masuk ke toko, saya melihat seorang kenalan. Ini adalah seorang gadis dengan ekor kuda. Meskipun tubuhnya terlihat kurus, tapi bagian yang seharusnya menonjol tetap menonjol. Bagian yang seharusnya melengkung juga melengkung. Namun, meskipun penampilan gadis ini tidak buruk, namun, cara berpakaiannya agak ketinggalan zaman. Saya tersenyum dan bertanya dengan terkejut, Xiao Yu. Apa yang kamu lakukan di sini? Namanya adalah Mu Siwei. Dia adalah teman yang saya kenal saat bekerja paruh waktu sebelumnya. Mengenai kehadiran saya, wajah Mu Siwei jelas menunjukkan ekspresi senang. Kakak Suya di sini sedang mencari orang untuk membersihkan. Jadi, saya datang. Mendengar itu, saya berbalik melihat ke arah kasir. Pemilik toko yang bermain ponsel di belakang. Kakak Suya, apakah kedai teh kecil ini masih mencari 2 orang untuk membersihkan? Pemilik toko menjawab dengan senyuman. Momo, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan sekali. Xiao Yu menjaga di sini. Menunggu ada pelanggan yang berbelanja di kedai teh. Lalu membersihkan sekali. Aku hanya bisa tersenyum tanpa kata. Anda benar-benar pandai dalam menggunakan orang. Sebenarnya memanggil 1 orang sudah cukup. Namun dia malah ingin mengeluarkan 2 kali lipat uang. Jelas sekali bahwa pemilik kedai ini sengaja memperhatikan kami yang muda dan bekerja sambil belajar ini. Saat itu saya baru menyadari bahwa di kepala Mu Siwei, ternyata dia memiliki gelar tingkat 9 sebagai iblis. Peringatan. Terdeteksi adanya iblis tingkat 9 di dekat penginapan. Terdeteksi bahwa unit ini meskipun sudah terpengaruh sihir, namun tetap memiliki niat baik yang absolut terhadapmu. Namun disarankan agar pemilik penginapan lebih berhati-hati saat berinteraksi. Jangan melakukan hal yang dapat memicu emosi negatif pihak lain. Iblis dan mayat hidup itu berbeda. Mayat hidup benar-benar kehilangan akal. Namun iblis masih memiliki akal. Hanya saja karena terpengaruh oleh energi sihir, mengakibatkan mereka pada dasarnya membunuh siapa saja yang mereka lihat. Saya secara tidak sengaja melihat Mu Siwei beberapa kali. Dia menyadari tatapanku. Mu Siwei dengan malu menundukkan kepalanya. Melihat hal itu, saya segera berbincang-bincang sedikit dengan Mu Siwei. Lalu saya mulai mengerjakan tugas saya sendiri. Manusia iblis tingkat 9. Dan juga manusia iblis tingkat 9 yang memiliki niat baik terhadap saya. Ini benar-benar seperti perpustakaan hadiah yang berjalan. Hanya saja saya tidak tahu harus berbuat apa saat itu, agar saya bisa mengubah identitasnya menjadi alat untuk mendapatkan poin. Untungnya, kami semua sudah cukup akrab. Akan ada banyak kesempatan untuk berinteraksi di masa depan. Jadi tidak perlu terburu-buru. Dengan cepat saya membersihkan kedai teh hingga bersih. Nyonya pemilik kedai, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Nyonya pemilik kedai hanya mengangkat kepala dan melirik. Lalu dia mengeluarkan 100 yuan dan memberikannya kepada saya. Sangat bagus. Ini adalah upahmu. Setelah itu, dia menunduk dan melanjutkan bermain ponselnya. Saat saya menyimpan uang yang diberikan oleh nyonya pemilik kedai, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Mendeteksi bahwa tuan rumah telah memasuki sarang monster tingkat 5. Dan meningkatkan tingkat kebersihan sarang monster tersebut menjadi 90. Sangat dihargai oleh monster tersebut. Sebagai hadiah khusus, tuan rumah mendapatkan 1000 poin bertahan hidup. Poin dan 1 paket level. Saya tidak bisa menahan tawa. Ini saja bisa mendapatkan hadiah. Sistem, kamu benar-benar memberikan hadiah dengan sembarangan. Namun, ternyata muncul lagi gelar monster. Saya segera bertanya dengan penasaran kepada sistem. Monster adalah manusia khusus yang telah mengonsumsi buah mutasi. Tubuh mereka akan berubah menjadi monster. Namun, mereka tetap mempertahankan emosi manusia. Saya mengangguk mengerti. Setelah meninggalkan kedai teh, saya kembali ke rumah. Melihat anak anjing kecil yang sedang tidur, saya tiba-tiba berpikir, sistem terlihat sangat serba bisa. Apakah ada cara untuk memaksa hewan peliharaan mengenali pemiliknya? Dengan begitu, saya bisa segera memulai misi utama berikutnya. Sistem, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa langsung membuat makhluk aneh mengenali pemiliknya? Tuan rumah dapat mencapainya dengan mendapatkan simbol kontrak.
Barang ini dapat membuat tuan rumah memaksa untuk menjadikan makhluk yang dalam keadaan lemah dan tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi dari binatang anehmu sebagai peliharaan. Mendengar itu, saya tidak bisa tidak merasa bingung. Anjing kecil ini belum terbangun menjadi Raja Bis tingkat 9. Seharusnya tingkatnya lebih rendah dari saya, kan? Tapi jika simbol kontra ini berdasarkan tingkat Raja Bis tingkat 9, bukankah itu berarti tidak akan berlaku? Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk mencobanya. Menghabiskan 5.000 poin untuk menukarkan simbol kontrak ini. Saya mendekati anjing kecil itu. Mengulurkan tangan untuk menempelkan simbol kontrak di tubuhnya. Dengan diaktifkannya simbol kontrak, saya hanya merasakan seolah-olah menyebar di dalam tubuh Xiao Huang. Muncul sebuah garis halus yang terhubung ke tubuh saya. Saat saya bingung apakah ini berhasil, sistem memberitahu dengan suara. Mendeteksi bahwa tuan rumah ternyata dengan kekuatan tingkat 0. Berhasil membuat Raja Bis tingkat 9 mengakui Anda sebagai tuannya. Pesona tuan rumah dapat dianggap tak tertandingi di dunia ini. Hadiah khusus untuk host adalah 100.000 poin bertahan hidup. Satu paket hadiah selevel. Melihat hadiah dari sistem, saya jadi bingung. Ini adalah pertama kalinya saya melihat hadiah poin 6 digit. Dan selain itu, ada juga hadiah paket selevel. Apakah ini yang disebut nilai emas dari tingkat 9? Namun, hadiahnya tidak hanya ini. Ini hanya hadiah untuk menaklukkan Raja Binatang tingkat 9. Hadiah untuk tugas utama belum diberikan. Selamat kepada host telah berhasil menyelesaikan tugas bertahan hidup utama 1. Dan telah menyelesaikan tugas tersebut dengan standar tertinggi. Hadiah khusus untuk host adalah satu paket hadiah utama SS level. Saya penasaran bertanya, apa perbedaan antara paket hadiah utama SS level dan SSS? Dan paket hadiah SSS? Paket hadiah utama SS level lebih langka daripada SSS. Paket hadiah SS level lebih langka. Dapat memberikan hadiah khusus untuk tugas utama. Terdeteksi bahwa host telah menyelesaikan tugas bertahan hidup utama 1. Silakan host berusaha untuk meningkatkan atribut. Setelah tingkat kemampuan host mencapai tingkat 1, akan ada misi bertahan utama 2 yang dirilis. Saat ini saya memiliki 127.459 poin. Sebelumnya saya mendapatkan satu paket D di kedai teh. Dan baru saja mendapatkan satu paket S. Satu paket utama SSS. Begitu banyak keuntungan. Saya memutuskan untuk membuka paket D terlebih dahulu. Pembukaan paket berhasil. Selamat, Anda telah mendapatkan item D, kapsul motor. Saya segera mengambil kapsul motor dari gudang sistem. Saat saya meletakkan kapsul di tanah di samping, terdengar suara ledakan. Sepeda motor baru berwarna putih bersih. Tiba-tiba muncul di depan saya. Saya memeriksa kapsul motor ini dari atas ke bawah. Saya merasa sangat tertarik dengan produk teknologi tinggi ini. Setelah menyimpan kapsul motor, saya segera melihat ke paket S. Pembukaan paket berhasil. Selamat. Anda telah mendapatkan keterampilan S, penyucian suci. Penyucian suci. Menghabiskan sedikit kekuatan mental untuk tujuan apapun. Menghilangkan semua anomali dan penyakit. Selesai dengan 2 paket pembuka selera. Saya mengalihkan perhatian saya ke acara utama. Paket utama SSS. Dengan perasaan bersemangat, saya mengklik untuk membuka paket. Pembukaan paket berhasil. Selamat, Anda telah mendapatkan barang khusus SSS, buah super energi. Buah super energi. Setelah dikonsumsi, Anda dapat mendapatkan satu sumber inti tambahan. Saya terkejut dan segera bertanya kepada sistem apa itu sumber inti. Secara umum, setiap unit hanya memiliki satu sumber inti. Sumber inti adalah sumber energi, dan dapat membangkitkan kemampuan super. Artinya, kamu akan bisa secara bersamaan memiliki 2 kemampuan super yang berbeda. Lebih jauh lagi, jumlah total energi alien Anda akan 2 kali lipat dari orang lain. Gelombang kegembiraan memenuhi hatiku. Barang ini benar-benar benda ajaib. Saya bertanya lagi apakah ada efek samping dari mengonsumsi buah ini. Setelah sistem menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada efek samping, saya menelan buah ini yang hanya seukuran tomat kecil. Detik berikutnya, buah super energi berubah menjadi aliran kuat. Energi langsung menyerbu ke dalam pikiran saya. Sementara itu, saya hanya merasakan sakit kepala yang sangat parah. Karena sakitnya, saya langsung memeluk kepala dan berlutut di tanah. Rasa sakit yang hebat berlangsung selama 1 menit sebelum akhirnya menghilang. Setelah beberapa menit mereda, saya baru ingat untuk menuntut sistem. Sistem, bukankah kamu bilang tidak ada efek samping? Tadi saya merasa kepala saya hampir pecah. Sumber inti yang lahir tambahan akan menyebabkan beberapa ketegangan fisiologis, tapi tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Oleh karena itu, tidak ada efek samping. Saya membuka mulut untuk membalasnya beberapa kalimat, tapi akhirnya saya tidak mengatakan apa-apa. Melawan benda mati, agak sedikit membuang-buang kata-kata. Menenangkan diri. Saya membuka atribut kemampuan saya. Kemampuan 1. Penahanan waktu dan ruang. Kemampuan 2. Belum dibuka. Tingkat kemampuan. Tingkat 0. Energi kemampuan.
65.65 X point. Kemampuan akan terbangun pada tingkat 1. Penahanan waktu dan ruang adalah hadiah yang saya dapatkan sebelumnya. Jadi bisa diaktifkan lebih awal. Sekarang saya memiliki 127.459 poin survival. Meningkatkan ke tingkat 1 masih sangat mudah. Dengan menghabiskan tanpa berkedip. Ribuan poin untuk meningkatkan atribut saya. Energi aneh saya berubah menjadi 105 poin. Dan pemberitahuan sistem juga segera berbunyi. Mengeluarkan misi survival utama 2. Nama misi. Cinta sejati di akhir dunia. Deskripsi misi. Kata pepatah, di rumah bergantung pada orang tua. Keluar bergantung pada teman. Di dunia akhir zaman seperti ini, melawan monster sendirian pasti membuat jiwa dan raga menderita. Cobalah untuk bergaul dengan beberapa orang dari keturunan 3 generasi. Unit di luar hubungan tersebut. Pemberitahuan khusus. Semakin tinggi tingkat target yang dijalin, hadiah semakin melimpah. Setelah membaca deskripsi misi, ekspresi bingung melintas di wajah saya. Namun, misi ini tampaknya tidak terlalu sulit. Segera setelah itu, pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Selamat kepada pemilik yang berhasil melampaui batas. Mencapai tingkat penyihir tingkat 1. Sumber kedua Anda terbangun dengan kemampuan S-Class untuk mengendalikan benda. Karena sumber pertama Anda sudah dimiliki. Kemampuan SSS untuk mengikat ruang dan waktu. Silakan pilih apakah akan mengganti. Saya tanpa ragu memilih tidak. Ganti dengan apa? Hanya orang bodoh yang akan mengubahnya. Sebenarnya jika bukan karena pembukaan misi utama 2. Mengharuskan penyihir mencapai tingkat 1. Saya lebih suka menjaga level saya di tingkat 0. Namun bahkan jika dari tingkat 0 naik ke tingkat 1. Ketika saya menghadapi unit yang jauh lebih tinggi dari tingkat saya. Masih cukup untuk mengejutkan sistem. Sehingga mendapatkan hadiah yang besar. Setelah mencoba kemampuan baru yang diperoleh. Saya pun tidur lebih awal. Keesokan paginya jam 8. Saya terbangun oleh suara sistem. Tugas harian dirilis. Tugas harian. Cobalah untuk mengalahkan lawan yang tidak lebih rendah dari 2 tingkat di bawah Anda. Tugas harian 2. Keluar untuk menjelajahi jarak minimal 1000 meter. Tugas harian 3. Di dalam wilayah kekuasaan unit di atas tingkat 5. Aktivitas di dalam berlangsung lebih dari 1 jam. Semuanya adalah tugas yang cukup sederhana. Saya bangkit dari tempat tidur dan bersiap untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, baru saja keluar dari kamar tidur. Saya merasakan sebuah kesadaran lemah yang meminta makanan. Setelah merasakan dengan seksama, saya mengerti. Itu adalah kesadaran kecil kuning. Kecil kuning adalah nama yang saya berikan untuk anak anjing kecil. Saya segera pergi dan mengelus kepala kecilnya. Kecil kuning yang baik. Segera akan saya siapkan makanan untukmu. Tak disangka kecil kuning seolah-olah mengerti. Segera duduk dengan patuh dan menunggu. Saya tidak bisa tidak merasa sedikit ajaib. Setelah mengenali tuannya, kecil kuning ternyata bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Dengan cepat, saya mencampurkan sedikit susu kambing dan makanan utama untuk anak anjing untuk kecil kuning. Setelah itu saya memasak semangkuk mie instan untuk diri sendiri. Saya pun mengajak kecil kuning keluar. Dalam perjalanan menuju taman terdekat. Di sini ada beberapa kucing dan anjing liar dengan tingkat yang tidak rendah. Saya ingat ada seekor anjing hitam besar yang sangat angkuh. Hari ini ada tugas untuk mengalahkan lawan yang tidak lebih rendah dari 2 tingkat di atas diri sendiri. Anjing hitam besar ini seharusnya bisa dijadikan target. Setelah berkeliling setengah taman, akhirnya saya menemukannya. Saat itu, ia sedang makan sebuah baozi. Dan tidak jauh dari situ, seorang gadis sedang berlari cepat dengan panik menjauh. Wah, luar biasa. Baozi di mulut anjing hitam besar itu jelas adalah hasil rampasan dari tangan gadis itu. Saya melirik tanda tingkat di kepala anjing hitam besar itu. Tak heran ia adalah raja taman ini. Setelah sampai di akhir dunia, ia bahkan bisa berevolusi menjadi makhluk aneh tingkat 7. Saya tidak ragu dan segera mulai bertindak. Dalam sekejap pikiran, sebuah batu kerikil sebesar kepalan tangan dengan sangat cepat meluncur ke arah tengkuk belakang anjing hitam besar itu. Saya tidak berniat untuk membunuhnya. Tugas sistem hanya meminta untuk mengalahkan saja. Dengan kerikil yang meluncur dan menghantam, sedang menikmati baozi dengan nikmat. Anjing hitam besar itu juga menyadari ada yang tidak beres. Tapi belum sempat ia menghindar. Kerikil itu langsung menghantam leher belakangnya dengan suara "paf". Gaya berat itu membuatnya jatuh ke tanah. Ia melihat sekeliling dan hanya menemukan saya dan Xiao Huang. Ia langsung merasa bahwa saya yang melempar batu itu. Dengan marah, ia bangkit dan berlari ke arah saya. Saya tersenyum lebar. Masih berani menunjukkan kekuatan. Sepertinya saya masih terlalu lembut. Kali ini saya langsung mengendalikan batu untuk mengejar. Dan menghantam anjing hitam besar itu dengan sembarangan. Adegan aneh ini benar-benar membuat anjing hitam itu ketakutan. Ia segera melarikan diri. Tapi saya masih mengendalikan kerikil. Saya terus mengejarnya hingga ia keluar dari taman. Orang ini seharusnya tidak berani datang ke taman ini lagi. Saat saya berhenti melangkah, sistem segera memberikan peringatan.
Terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki tingkat kultivasi tahap 1. Mengalahkan makhluk aneh tingkat 7 meskipun berada di bawah level. Kekuatan tuan rumah sangat jarang ditemukan di dunia ini. Sebagai penghargaan, tuan rumah mendapatkan 2000 poin survival. Terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil menyelesaikan tugas harian 1. Bahkan mengalahkan musuh kuat tingkat 7 meskipun berada di tingkat 6. Hadiah kali ini digandakan. Anda mendapatkan 2000 poin survival. 2 paket harian. Saya tersenyum puas. Ternyata saya hanya bertindak sembarangan. Sudah cukup untuk membuat sistem meragukan keberadaan saya. Baru saja kembali ke pintu kompleks. Saya melihat sebuah mobil merah yang mencolok. Parkir di sana dengan sangat mencolok. Dari mobil keluar seorang wanita cantik yang marah. Orang ini adalah teman sekelas saya, Liu Qinlan. Dia juga merupakan anak kaya yang terkenal di kota sihir. Karena keluarganya telah memperkenalkan pernikahan untuknya. Beberapa hari yang lalu, dia telah mengatur agar saya menjadi tamengnya. Setelah mengantar Xiao Huang pulang, saya naik mobil Liu Qinlan. Keduanya pun berangkat menuju hotel besar Modu. Putra besar grup Tang San, sudah memesan ruang pribadi di sini. Dia adalah calon pasangan yang ditentukan untuk Liu Qinlan. Mobil baru saja memasuki tempat parkir. Sistem memberi peringatan dengan bunyi BF terus-menerus. Peringatan. Terdeteksi adanya banyak unit tingkat tinggi di bangunan di depan. Peringatan serius. Terdeteksi adanya lebih dari 5 unit tingkat 9 di bangunan di depan. Peringatan serius. Sistem memprediksi bahwa tuan rumah memasuki area tersebut. Dengan tingkat kematian sebesar 200. Harap tuan rumah segera menjauh. Saya sejenak terkejut. Apakah orang kaya dan berkuasa bisa menciptakan hal-hal yang berbeda di akhir zaman? Jika tidak, bagaimana mungkin di area ini muncul begitu banyak unit tingkat tinggi? Sebuah pemikiran melintas di benak saya. Jika kita mengecualikan penyebab yang mengarah pada hal ini, yang berasal dari luar angkasa, maka pasti ada kekuatan di bumi yang sedang meneliti beberapa teknologi biologi khusus. Apakah orang-orang kaya dan berkuasa ini bisa mengakses teknologi biologi seperti ini lebih awal? Jika demikian, apakah saya bisa menemukan kekuatan ini lebih awal dan menguasai teknologi biologi yang mereka teliti? Namun saya juga mengerti, dengan identitas dan posisi saya saat ini, tidak mungkin untuk mengakses kekuatan di tingkat ini. Jika demikian, saya harus meningkatkan posisi saya sebisa mungkin. Saat itu, Liu Qinlan bertanya dengan suara pelan. Sayang, kenapa kamu melamun? Kita akan segera masuk. Ayo, semangat. Saya segera tersadar dan menyingkirkan pertanyaan itu untuk sementara. Saya berjalan masuk ke lobi hotel bersama Liu Qinlan. Di bawah bimbingan pelayan, kami tiba di ruang 520. Ketika Tang San melihat Liu Qinlan datang dengan seorang pemuda tampan datang bersama, matanya langsung membesar. Namun, karena dia belum tahu identitas pemuda ini, dia pun tidak terburu-buru untuk marah. Dia segera maju dan langsung berkata, "Kamu benar-benar datang tepat waktu. Saudara ini agak asing. Tidak tahu apakah?" Liu Qinlan dengan tenang berkata, "Ini pacar saya, Chen Mo." Saya juga tersenyum dan mengatakan beberapa kata basa-basi. "Tang Xiao, senang bertemu untuk pertama kalinya. Saya sudah lama mendengar namamu. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihatmu secara langsung. Ternyata memang orang yang berbakat." Tang San menggoda. "Hehe, terima kasih atas pujiannya. Tapi Anda juga terlihat cukup baik." Dia sedang mengejekku yang terlihat seperti wajah tampan muda. Sementara itu, saya menerima peringatan dari sistem lagi. Peringatan serius. Terdeteksi adanya terhadap tuan rumah yang penuh. Unit tingkat tinggi yang memiliki niat jahat besar terhadap tuan rumah. Harap tuan rumah segera menjauh. Aku melirik tanda pangkat di atas kepala Tang San. Ternyata itu adalah makhluk tingkat 9. Setelah ketiga orang itu duduk, Tang San menahan amarahnya dan tersenyum tipis. "Qinlan, saya yakin kamu sangat mengerti arti undangan hari ini. Apa maksudmu melakukan ini sekarang?" Liu Qinlan berkata dengan senyum tipis. "Itu hanya maksud permukaan. Saya sudah punya pacar. Hanya saja keluargaku tidak mengakui dia. Saya membawa pacar saya ke sini juga berharap semua orang bisa berbicara terus terang, agar pengakuan ini tidak membuang-buang waktu Tuan Tang. Masalah ini bisa dijelaskan langsung di telepon. Bukankah begitu?" Saat Tang San mengucapkan kalimat ini, nada suaranya sudah menunjukkan kemarahan yang jelas. Namun, ekspresi Liu Qinlan tetap tenang. "Saya sudah mengatakan ini beberapa kali di telepon sebelumnya. Tapi kamu tetap bersikeras untuk bertemu. Bukankah begitu?" Dia memang sudah menolak beberapa kali sebelumnya. Namun setelah menyelidiki, Tang San menemukan bahwa Liu Qinlan tidak memiliki pacar. Ternyata Liu Qinlan benar-benar bermain keras. Dia bahkan benar-benar menciptakan seorang pacar. Tang San berdiri dan berkata, "Karena kalian berdua adalah pasangan yang sempurna, maka hari ini ruangan ini saya yang traktir. Silakan menikmati, kalian berdua. Saya ada sedikit urusan, jadi saya pergi dulu." Setelah mengatakannya, dia langsung pergi.
Dari awal hingga akhir, dia tidak bertanya rincian apapun tentang hubungan antara keduanya. Karena baginya, semua itu tidak penting. Yang penting adalah saat Liu Qinlan membawa saya masuk ke ruangan ini. Sifat situasi sudah berubah. Dan pada saat dia keluar, dia segera memerintahkan orang untuk menyelidiki identitas saya. Saat itu, saya tidak memperhatikan tentang menyinggung Tang San. Sebaliknya, saya merasa sangat senang. Karena saya tidak menyangka, mengusir Tang San ternyata juga bisa memicu hadiah yang cukup bagus. Mendeteksi bahwa pemilik memiliki kultivasi tingkat 1. Memaksa mundur makhluk tingkat 9 dengan kuat. Dalam keadaan lawan yang sangat marah. Dia bahkan tidak berani menyerang pemilik. Kekuatan pemilik benar-benar mengejutkan seluruh dunia. Sebagai hadiah khusus, pemilik mendapatkan 5.000 poin bertahan hidup. Dan satu paket besar A. Astaga. Ternyata membuat orang marah bisa memicu hadiah yang begitu baik. Ini benar-benar menemukan jalan baru untuk kaya. Liu Qinlan tersenyum pahit dan berkata, "Ayo kita pergi juga." Sudah membuat orang pergi, masih menggunakan ruang yang dipesan orang lain. Itu agak tidak pantas. Tapi saya menolak. Sudah datang, mari kita makan saja. Kali ini saya mengundang. Lagi pula saya masih punya tugas harian. Harus ada kekuatan tinggi yang hadir. Selama 1 jam. Hotel ini cukup bagus. Jadi saya tidak berniat untuk pergi begitu cepat. Liu Qinlan juga tidak menolak. Mana mungkin saya membiarkanmu membayar. Kamu sudah mengambil risiko besar dengan datang hari ini. Izinkan saya mengundang Anda. Sementara itu, Tang San sangat marah. Dia sebelumnya mengatakan untuk menyisakan ruang untuk 2 orang hanya sebagai basa-basi. Dia merasa bahwa setiap orang normal pasti akan segera pergi bersamanya. Namun, tidak disangka kedua orang ini malah benar-benar makan. Ini benar-benar keterlaluan. Dia dengan marah mendesak bawahannya untuk segera menyelidiki informasi saya. Saya dan Liu Qinlan dengan nyaman selesai makan. Saat kami sedang menikmati makanan penutup, tiba-tiba ponsel Liu Qinlan berbunyi. Itu adalah telepon dari ayahnya. Liu Qinlan mengira ayahnya menelepon untuk memarahi apa yang dilakukannya hari ini. Jadi dia tidak mengangkat telepon. Namun setelah beberapa kali telepon dari pihak lain, Liu Qinlan tahu dia tidak bisa menghindar. Dia pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah kabar bahwa kakeknya dalam keadaan kritis. Ingin bertemu Liu Qinlan untuk terakhir kalinya. Meskipun Liu Qinlan tidak mengaktifkan speaker. Namun, saya yang kini memiliki kekuatan yang besar, masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan di ujung telepon. Liu Qinlan sudah tidak sadar menangis. "Maaf, Chen Mo. Kakekku sedang sakit parah. Saya harus segera kembali. Untuk hari ini, cukup sampai di sini." Melihat Liu Qinlan yang sedih seperti ini, saya ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk bertindak. Lagi pula misi utama kedua membutuhkan beberapa unit tingkat tinggi untuk diajak berteman. Di mata saya, Liu Qinlan dengan jelas mengenakan tanda seorang monster tingkat 9. Memikirkan hal ini, aku berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu, tanpa menyembunyikan darimu." Sebenarnya, aku pernah mendapatkan seorang pewarisan jarum suci dari seorang tabib. Menurutnya, teknik ini bisa menyembuhkan bahkan penyakit terminal. Meskipun aku tidak ahli, belum tentu bisa menyembuhkan kakekmu. Tapi dengan kondisi kakekmu, setiap kemungkinan cara harus dicoba, bukan? Meskipun aku tidak tahu apa itu jarum suci, tapi melihat aku berbicara dengan serius, Liu Qinlan tidak meragukannya. Dan sekarang kakeknya sudah dalam kondisi kritis. Selama ada sedikit harapan, dia bersedia untuk mencobanya. Saat meninggalkan hotel, prompt sistem juga segera berbunyi. "Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas harian ketiga dengan berlebihan. Hadiah kali ini berlipat ganda. Kamu mendapatkan 6.000 poin survival. 2 paket hadiah harian super." Membuka paket hadiah harian super yang pertama, saya mendapatkan 1 paket bahan kebutuhan hidup, 7 celana pendek berwarna-warni dalam 1 kemasan, dan 1 item pil perpanjangan umur. Efek pil perpanjangan umur ini dapat meningkatkan umur 10 tahun. Namun setelah saya menerobos ke tingkat 1, umur saya sudah mencapai 200 tahun. Barang ini tampaknya agak berlebihan bagi para pengguna kemampuan khusus. Saya melanjutkan untuk membuka paket hadiah harian super yang ketiga. Kali ini saya bahkan mendapatkan 1 paket, dan sebuah alat penyekat sinyal super. Saat diaktifkan, dapat menyekat sinyal dalam radius 100 meter. Sinyal semua perangkat elektronik di dalamnya. Saya menghela napas. Sepertinya barang-barang yang didapat kali ini tidak ada yang berguna. Sampai di rumah Liu. Seluruh halaman rumah Liu sudah dipenuhi orang. Begitu turun dari mobil, Liu Qinlan menarik saya dan berlari ke dalam rumah. Masuk ke sebuah kamar tidur. Liu Qinlan langsung melompat ke depan seorang kakek di atas tempat tidur kakek. "Saya sudah kembali, kakek." Saat itu, kakeknya Liu Qinlan, Liu Yuanzong, jelas terlihat dalam keadaan sakit seperti orang yang sekarat. Ia tampak seolah-olah tidak akan bertahan lama. Begitu melihat Liu Qinlan, Liu Yuanzong memandang cucu perempuannya yang paling ia cintai.
Dengan susah payah mengeluarkan senyuman dan berkata, "Qinlan, kamu kembali untuk melihat kakek untuk terakhir kalinya, ya?" Mendengar itu, Liu Qinlan langsung menangis deras. "Kakek, jangan berkata begitu. Saya membawa seorang teman pulang. Dia telah belajar teknik jarum tai. Dia pasti bisa membantumu." Begitu kata-kata Liu Qinlan keluar, semua orang langsung menoleh ke arahku. Banyak dari mereka sudah mendengar tentang teknik jarum tai. Namun, meskipun namanya terdengar sakti, sebenarnya itu hanyalah metode akupunktur biasa. Namun saat ini, kakek sudah berada di ujung jalan. Dan Liu Qinlan juga berniat baik. Jadi, semua orang tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Liu Yuanzong tentu saja tidak percaya. Namun, untuk mendukung Liu Qinlan, dia tetap berpura-pura santai dan melihat ke arahku. "Benarkah? Pemuda ini ternyata memiliki kemampuan seperti itu." Aku mulai berbicara. "Anda tenang saja. Saya tidak menjamin bisa menyembuhkan penyakit Anda. Tapi saya bisa menjaga agar Anda tetap bernapas. Saya masih bisa melakukannya." Awalnya semua orang hanya mengira saya adalah teman Liu Qinlan yang dipanggil karena keadaan darurat. Yang dipanggil untuk membantu karena sedikit pengetahuan medis. Biarkan dia tampil sedikit dan itu sudah cukup. Namun, tidak disangka orang ini ternyata, setelah melihat keadaan pasien yang seperti ini, masih berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Saat itu, saya berbicara lagi. "Semuanya. Seorang dokter dalam mengobati penyakit harus memperhatikan ketenangan dan tanpa gangguan. Mohon semua orang keluar dari ruangan terlebih dahulu. Dalam 5 menit, saya bisa menyelesaikannya." Setelah saya mengucapkan ini, beberapa orang di dalam ruangan meskipun merasa saya berlebihan. Namun, kakek sudah dalam keadaan seperti ini. Jadi mereka tidak menghalangi dan membiarkan saya bertindak. Satu-satunya yang berharap di tempat itu hanyalah Liu Qinlan dan neneknya. Mereka saat ini sudah berada di ambang kematian. Mereka memiliki sikap seperti dokter yang mengobati kuda hidup. Selama ada sedikit harapan, mereka semua bersedia untuk percaya. Sebelum pergi, Liu Qinlan bahkan langsung berlutut di depan saya. "Chen Mo, tolonglah, aku mohon." Saya membantunya bangkit dan berkata, "Tenang saja, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Kamu jaga pintu, jangan biarkan orang mengganggu saya." Setelah semua orang keluar dari ruangan dan menutup pintu, Liu Yuanzong berkata dengan lemah, "Nak, kamu benar-benar telah bekerja keras. Harus menemani anak bodoh saya ini berakting." Saya berkata dengan serius, "Kakek, saya benar-benar tidak berakting." Melihat ekspresi serius saya, Liu Yuanzong tiba-tiba merasakan getaran di dalam hatinya. Berdasarkan pengalamannya, seharusnya dia tidak percaya bahwa dia masih bisa diselamatkan. Namun, aura percaya diri yang luar biasa dari pemuda di depannya benar-benar memengaruhinya, sehingga dia tanpa sadar kembali merasakan harapan. Saat ini di luar pintu, paman kedua Liu Qinlan membuka suara dengan tidak puas. "Bukan saya yang bilang. Ayah sudah seperti ini. Kalian benar-benar berani. Di saat-saat terakhir ini, masih harus membiarkan seorang bocah nakal menyiksanya. Sejak paman besar Liu Qinlan meninggal secara tiba-tiba tahun lalu. Ditambah lagi kakeknya segera jatuh sakit. Seluruh keluarga Liu tampaknya telah menjadi Liu. Kediktatoran paman kedua Qinlan." Mengenai paman kedua ini, Liu Qinlan tidak menunjukkan wajah yang baik. Paman besar mengalami kecelakaan. Kakek jatuh sakit. Penerima manfaat terbesar adalah dia. Liu Qinlan selalu merasa bahwa hal-hal ini terkait dengan paman kedua memiliki banyak hubungan. Hanya saja dia tidak memiliki bukti dan tidak berani berbicara sembarangan. Sekarang kakek telah sampai pada langkah terakhir. Meskipun seluruh keluarga merasa bahwa pengobatan kali ini pasti tidak ada harapan. Namun, mereka tidak mengatakan banyak. Hanya berharap munculnya keajaiban yang tidak mungkin terjadi. Namun, paman kedua tiba-tiba marah. Ini semakin membuat Liu Qinlan curiga bahwa paman ketiga bermasalah. Paman kedua berbicara dengan sangat megah. Namun kenyataannya, dia bahkan tidak ingin mencoba harapan terakhir ini. Di dalam rumah, Liu Yuanzong berkata dengan lemah, "Nak, jika kamu sudah percaya diri, maka tubuh tua ini akan kamu perlakukan sesuka hati." Saya mengambil jarum akupunktur yang baru saya tukar dengan 5 poin dari jarum akupunktur yang ditukarkan di toko sistem. Lalu mulai berpura-pura melakukan akupunktur. Jarum ini sangat tipis. Menyentuh kulit dengan lembut tidak akan membahayakan tubuh. Saya hanya menggunakannya untuk berakting saja. Sambil saya sembarangan menusukkan di kulit kepala Liu Yuanzong. Setelah menusukkan 9 jarum di beberapa tempat di dadanya, saya mulai berbicara. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan efek jarum suci tai. "Apakah Anda sudah siap?" Setelah berkata demikian, saya mengulurkan tangan dan menempelkan pada jantung kakek. Dalam sekejap pikiran, saya mengaktifkan keterampilan pemurnian suci. Detik berikutnya, saya kemudian merasakan kekuatan mental saya dan seolah-olah bendungan jebol, mulai menghabiskan dengan gila-gilaan. Saya awalnya sudah mempersiapkan diri dengan kondisi penyakit Liu Yuanzong. Untuk menyembuhkannya,
Pasti membutuhkan banyak konsumsi kekuatan spiritual. Namun, saya tidak menyangka bahwa konsumsi tersebut ternyata begitu parah. Dalam hitungan detik, saya merasakan pusing yang hebat. Saya sedikit terkejut. Dengan kekuatan spiritual saya yang mencapai 4 poin, ternyata tidak mampu menahan konsumsi. Saya segera menghabiskan poin untuk meningkatkan atribut dari 4 poin menjadi 5 poin. Seiring dengan peningkatan atribut, kondisi mental saya juga segera membaik cukup banyak. Namun, kekuatan spiritual yang baru saja ditambahkan ini dengan cepat habis kembali, hingga saya kembali merasa lelah. Penyakit Liu Yuanzong akhirnya berhasil saya sembuhkan sepenuhnya. Saya berusaha keras mencabut semua jarum perak dari tubuh Liu Yuanzong. Langsung duduk di kursi pendamping di tepi tempat tidur. Saat ini, saya bahkan tidak memiliki semangat untuk berbicara. Sebaliknya, Liu Yuanzong saat ini sudah tidak lagi memiliki aura lemah seperti sebelumnya. Seluruh tubuhnya tampak segar dan bercahaya. Saat ini, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia jelas merasakan semua penyakitnya telah hilang. Sehingga untuk sesaat, dia sulit membayangkan ini adalah kenyataan. Sampai saya dengan susah payah mengeluarkan dari sistem pil yang baru saja saya buat untuk memperpanjang umur dan memberikannya kepadanya. Dia baru menyadari, "Kakek, penyakitmu sudah saya sembuhkan sepenuhnya. Hanya saja, kamu sudah sakit terlalu lama sehingga umurmu berkurang. Obat ini dibuat oleh guruku. Memiliki efek untuk memperkuat dasar dan memperpanjang umur. Setelah kamu meminumnya, itu bisa membantumu memperpanjang umur. Menurut kata guruku, setidaknya hidup lebih lama 10 tahun bukan masalah." Setelah saya mengucapkan kalimat terakhir, saya tidak memiliki tenaga lagi untuk berbicara lebih banyak. Dia langsung menutup mata dan beristirahat. Namun, itu membuat Liu Yuanzong terkejut. Dia bahkan mengira pemuda ini telah mati untuk menyelamatkannya. Dia segera melompat dari tempat tidur. Setelah memeriksa napas dan denyut nadiku, dia baru bisa menghela napas lega. Kemudian dia melihat ke arah pil hitam yang mengkilap itu. Seharusnya jika seseorang tiba-tiba membawa sebuah pil hitam pekat dan memberitahunya, jika memakannya, dia bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Liu Yuanzong pasti tidak akan percaya meskipun dipaksa. Namun, setelah mengalami pengobatanku sebelumnya, dia merasa seolah-olah dirinya adalah sebuah keajaiban yang hidup. Hanya berdasarkan hal itu, dia tidak akan meragukan apapun yang saya katakan. Dia tanpa ragu langsung menelannya. Dengan pil itu masuk ke perutnya, Liu Yuanzong hanya merasakan aliran hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya seolah-olah disuntik dengan kekuatan baru. Dia benar-benar merasakan seolah-olah dirinya muda 10 tahun dalam sekejap. Liu Yuanzong tidak bisa tidak merasakan kebingungan. Apa yang telah saya lakukan sehingga bisa mendapatkan perlakuan seperti ini? Segera setelah itu, dia teringat pada cucu perempuannya yang berharga. Tapi pemuda ini dan cucunya yang berharga. Seberapa baik mereka, sehingga bisa menyelamatkan dirinya tanpa memikirkan biaya. Pada saat itu, Liu Yuanzong mendengar suara keributan dari luar. Dia khawatir orang-orang ini akan mengganggu istirahatnya. Jadi dia mencari selimut bersih. Setelah dengan lembut menutupi tubuhku, dia pun membuka pintu dengan hati-hati dan melangkah keluar. Satu keluarga sedang mengobati di dalam. Kalian sebagai keluarga di luar berisik seperti itu? Apa maksudnya? Sementara orang-orang di luar, karena Liu Qinglan dan paman kedua Liu Chongfeng membuat keributan di luar. Dalam suasana pembicaraan yang ramai, Liu Yuanzong sudah membuka pintu dan melangkah keluar. Dia menegur orang-orang di hadapannya. Pada awalnya, orang-orang bahkan tidak merespons. Itu adalah suara Liu Yuanzong. Sampai Liu Yuanzong kembali bersuara rendah. Masih belum berhenti berbicara. Suara rendah ini tenang dan kuat. Dengan aura yang akrab namun sudah lama tidak terasa. Semua orang baru saja sesaat serentak mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Ketika melihat Liu Yuanzong yang wajahnya bersinar merah, penampilannya yang berwibawa muncul di depan semua orang. Semua orang tidak bisa tidak merasakan ketidaknyataan. Namun, Liu Qinlan adalah yang pertama bereaksi. Dia dengan gembira berlari ke depan Liu Yuanzong, mengamati dari atas ke bawah. Akhirnya dengan semangat berkata, "Kakek, kamu baik-baik saja." Liu Yuanzong tersenyum lembut dan berbalik, sudah pulih sepenuhnya. Setelah kata-kata ini diucapkan, seketika membuat sekeliling menjadi sunyi. Semua orang dengan sangat terkejut memandang Liu Yuanzong. Mereka benar-benar tidak bisa percaya. Tadi jelas-jelas sudah muncul tanda-tanda kehidupan. Hanya tersisa nafas terakhir. Liu Yuanzong yang sakit lemah dan kurus kering. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dalam sekejap dia pulih. Seperti orang parubaya yang penuh semangat. Benarkah? Liu Qinlan meskipun sangat senang di dalam hati, namun tetap sulit untuk dipercaya. Coba cubit wajahku, agar aku tahu bahwa ini bukan mimpi. Liu Yuanzong tersenyum dengan kasih sayang. Mengelus kepala Liu Qinlan. Dia berkata itu benar. Ini semua berkat temanmu. Saat itu Liu Qinlan baru menyadari. Keheningan belum muncul. Dia segera bertanya, benarkah? Di mana Chen Mo?
Kenapa hanya kamu yang keluar? Dokter Chen untuk menyelamatkanku. Orang ini sudah setengah kaki di ambang pintu kematian. Bisa dibilang itu sangat menguras tenaga. Saat ini dia sudah tertidur karena kelelahan. Aku tidak berani mengganggunya. Jadi aku biarkan dia tidur sebentar. Qinlan, masuklah dan jaga dia sebentar. Begitu Liu Yuanzong mengucapkan ini, Liu Qinlan segera merasa khawatir akan keselamatan Chen Mo. Apa keadaan kakeknya tadi? Dia sangat paham tentang itu. Meskipun dia tidak ingin menerima. Tapi dia juga tahu. Tadi kakeknya pasti lebih sedikit mengeluarkan napas daripada menghirupnya. Jelas sekali tidak ada harapan. Tapi sekarang dia bisa sembuh dari semua penyakit. Muncul di depannya dengan semangat yang menggebu. Berapa banyak energi yang telah dikeluarkan Chen Mo di antara semua ini? Untuk bisa mengembalikan seseorang yang sudah parah sakit. Menjadi seperti ini. Sungguh sulit untuk dibayangkan. Dia segera berkata, kalau begitu, saya akan masuk dan melihatnya. Ya, kakek sekarang sangat sehat. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Namun, saya tidak tahu bagaimana keadaan Chen Shenyi sekarang. Saya juga tidak berani sembarangan menggerakkannya. Kamu jaga dia dengan baik dulu. Mendengar kata-kata kakek itu, Liu Qinlan segera membuka pintu. Berlari masuk ke dalam ruangan. Terlihat saat ini Chen Mo mengenakan selimut. Sedang duduk lemas di kursi perawatan. Menutup kedua mata. Bernapas dengan tenang. Terlihat dengan mata telanjang. Wajah Chen Mo yang diam tidak terlihat baik. Kondisi mentalnya cukup lesu. Ini membuat Liu Qinlan merasa sakit hati dan bersalah. Semua karena masalah kakeknya. Yang membuatnya begitu lelah. Tadi karena kakeknya dalam keadaan kritis. Dia hanya bisa mencari pengobatan dengan terburu-buru. Sekarang jika diingat kembali, dia merasa bahwa tindakannya sebelumnya sungguh memberikan tekanan yang terlalu besar kepada Chen Mo. Dia dengan penuh rasa bersalah mendekati Chen Mo. Setelah merapikan selimut, dia hanya diam-diam melihat wajah tidur Chen Mo. Menjaga di sampingnya. Saat ini, Chen Mo hanya sedang beristirahat dengan mata tertutup. Segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, dia bisa merasakannya dengan jelas. Hanya saja jika tidak perlu, dia malas untuk memaksakan diri menghadapinya. Lagi pula saat ini, mentalnya memang sangat lelah. Jika bisa istirahat, dia malas bergerak. Mengenai prompt sistem yang sudah dipikirkan beberapa kali, diam. Langsung membiarkan sistem mengikuti urutan pengingat yang awal. Membacakan untuk dirinya sendiri. Isi pengingat. Perintah sistem. Mendeteksi bahwa tuan rumah sedang menggunakan keterampilan pada seorang yang sudah mati. Tindakan ini akan membuang-buang kekuatan spiritual. Silakan berhenti segera. Ini adalah saat Chen Mo menggunakan keterampilan untuk menyembuhkan Liu Yuanzong. Pengingat pertama yang muncul dari sistem. Saat itu, Chen Mo juga segera bereaksi. Sesuai dengan label yang ditampilkan sistem di kepala setiap orang. Di antara mereka, banyak yang memiliki label mayat di kepala mereka. Artinya, orang-orang ini setelah 6 bulan kedatangan akhir dunia, tidak lagi ada. Sebelumnya, Chen Mo selalu fokus untuk mendapatkan hadiah dari unit tingkat tinggi terhadap target yang diberi label mayat di kepala mereka. Semua diabaikan. Sekarang dia jadi sedikit penasaran. Jika dia berinteraksi dengan orang-orang yang disebut mayat ini dan menyelamatkan mereka, apa hasilnya nanti? Dia segera meminta sistem untuk melanjutkan siaran. Prompt sistem peringatan, peringatan. Mendeteksi bahwa tuan rumah sedang melakukan penyelamatan yang tidak berarti terhadap mayat. Melakukan penyelamatan yang tidak berarti. Mohon tuan rumah segera menghentikan tindakan seperti itu. Prompt sistem memperingatkan peringatan. Mendeteksi adanya anomali. Mendeteksi bahwa mayat telah dihidupkan kembali. Data salah. Data salah. Data karakter sedang diperbaiki. Perbaikan selesai. Informasi target telah diperbaiki menjadi monster tingkat 7. Sistem menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa sistem sedang meringkas data. Ringkasan informasi karakter telah selesai. Mendeteksi unit mayat tersebut. Itu karena tuan rumah menggunakan teknik ajaib agar dapat menghidupkan kembali. Tuan rumah ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk menghidupkan orang mati. Kekuatan ilahi tuan rumah mengagumkan seluruh dunia, tindakan ini baru bisa. Belum pernah ada sebelumnya. Dengan ini, kami mengeluarkan pengecualian untuk penampilan kreatif tuan rumah. Hadiah, Anda telah mendapatkan paket besar tingkat SSS. Ini saja sudah cukup. Chen Mo juga sedikit terkejut. Dia datang untuk meningkatkan tingkat ketertarikan Liu Qinlan. Menyelamatkan Liu Yuanzong. Namun, tidak disangka hampir membakar CPU sistem. Setelah sistem melakukan beberapa perbaikan, dia bahkan mengeluarkan penghargaan khusus untuk dirinya sendiri. Dan penghargaan khusus ini, ternyata, langsung bernilai 100 juta poin bertahan hidup dalam paket besar SSS. Paket hadiah. Ini terlalu menyenangkan. Dia segera bertanya dalam hati kepada sistem. Jika saya terus menyelamatkan orang yang sudah mati, apakah akan ada penghargaan seperti ini lagi? Prompt sistem. Penghargaan khusus. Merupakan tindakan tak terduga yang dipicu oleh host. Hadiah sistem yang dihasilkan
Tindakan semacam ini hanya akan diterapkan pada yang pertama kali. Baru akan mengeluarkan penghargaan khusus. Tindakan serupa di kemudian hari tidak akan memicu hadiah terkait. Begitu ya. Namun, itu tidak masalah. Saya sudah mendapatkan paket besar SSS untuk diri sendiri. Jadi saya sudah mendapatkan banyak. Mari kita lanjutkan dengan pemberitahuan lanjutan yang baru saja kamu terima. Begitu ya. Karena kamu berhasil menyelamatkan iblis tingkat 5. Kakek Liu Qinlan. Liu Yuanzong. Tingkat ketertarikan iblis tingkat 5 Liu Qinlan terhadapmu meningkat secara signifikan. Saat ini, tingkat ketertarikan dia terhadapmu adalah 95 poin. Tingkat ketertarikan ini telah mencapai level cinta. Harap diperhatikan. Tingkat ketertarikan karakter adalah evaluasi pengalaman sistem. Manusia adalah makhluk yang berubah-ubah. Orang yang teralienasi bahkan lebih berubah-ubah. Tingkat ketertarikan saat ini hanya untuk referensi tuan rumah. Sistem ini memang menarik. Juga sengaja menambahkan pernyataan penafian. Ya, Chen Mo tidak menghiraukan peringatan sistem. Dia sekarang hanya peduli apakah tingkat ketertarikan memenuhi standar. Selama tingkat ketertarikan pihak lain dapat memenuhi persyaratan tertinggi dari misi bertahan hidup utama 2. Apakah ketertarikan pihak lain itu nyata atau tidak? Dia sama sekali tidak terlalu peduli. Sistem memberitahu bahwa terdeteksi. Tuan rumah ternyata dapat mengubah iblis tingkat 5 yang penuh energi negatif. Tingkat ketertarikan meningkat dari ramah menjadi cinta. Pesona luar biasa tuan rumah benar-benar tak tertandingi di dunia. Dengan ini memberikan hadiah kepada tuan rumah 2000 poin survival. Satu paket besar tingkat C. Pesona 10 poin. Setelah sistem menyelesaikan laporan semua keuntungan baru saja, Chen Mo merasa bahwa perjalanan hari ini benar-benar tepat. Tidak hanya menyelesaikan seluruh tugas yang ada, tetapi juga mendapatkan satu kuota permintaan tugas. Dan tambahan satu paket besar tingkat SSS. Sekaligus bisa mendapatkan beberapa hadiah kecil. Konsumsi kekuatan spiritual ini benar-benar tidak sia-sia. Saat ini, di dalam tas Chen Mo terdapat satu paket besar tingkat C, serta satu paket besar tingkat A yang didapat setelah mengusir Tang San. Juga satu paket besar tingkat SSS yang didapat setelah menyelamatkan Liu Yuanzong. Mendapatkan paket besar tingkat SSS. Seandainya dia tidak kehabisan kekuatan spiritual untuk sementara, dia pasti sudah tidak sabar untuk membukanya satu persatu. Saat ini, orang-orang di seluruh area villa di luar rumah sudah mengetahui berita tentang pemulihan ajaib Liu Yuanzong. Dan kecepatan penyebaran berita ini benar-benar mengejutkan. Bisa dibilang hanya dalam beberapa menit. Berita ini sudah menyebar ke seluruh kalangan atas di Modu. Semuanya sudah mengetahuinya. Keheningan telah menjadi terkenal di Shanghai. Seorang pria berpakaian rapi dengan jas Zongshan dari Departemen Militer Modu. Setelah menerima sebuah telepon. Dengan bersemangat, dia langsung berdiri. Apakah kamu serius? Sangat pasti. Sekarang seluruh kota iblis sudah mendengar. Liu Yuanzong. Dia pasti sudah sakit hingga tinggal nyawa terakhir. Tapi dia diselamatkan dengan cara yang ajaib. Sekarang dia masih hidup bugar di villa miliknya. Dia sedang memberi pelajaran kepada anak-anak yang tidak berguna di rumah. Sungguh luar biasa ada keajaiban seperti ini. Apakah sudah jelas siapa yang menyelamatkannya? Sudah jelas. Dia adalah seorang pemuda bernama Chen Mo. Latar belakangnya sangat bersih. Tapi entah kenapa, dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Zhao Yu dari Huang Paohui. Ada hubungan yang tidak jelas. Berdasarkan laporan penyelidikan yang baru saja diterima, Zhao Yu kemarin khusus hadir untuknya. Menghadiri rapat tingkat tinggi Huang Paohui. Mengklaim bahwa Huang Paohui harus melindungi Chen Mo dengan baik di kota iblis. Oh, itu bukan masalah. Yang penting latar belakangnya bersih. Kepala tua itu dulu berjuang demi negara. Meninggalkan banyak penyakit. Sekarang, di usia tua, seluruh tubuhnya sakit tak tertahankan. Sungguh menyiksa, sudah mencari dokter terbaik. Namun hanya bisa mengobati gejala, tidak bisa mengatasi akar masalah. Selain menggunakan obat pereda nyeri, tidak bisa melakukan apa-apa. Obat ini semakin sering digunakan, semakin tidak efektif. Saya benar-benar tidak tega melihatnya dalam keadaan seperti ini. Kau cari kesempatan. Hubungi pemuda bernama Chen Mo ini. Dia bisa mengajukan syarat apapun. Asalkan dia bisa membantu kepala tua mengatasi penyakit ini. Bahkan jika hanya untuk mengurangi rasa sakitnya. Saya akan segera mengirim orang ke rumah Liu. Ingatlah kita yang membutuhkan bantuan. Gaya bertindak. Jangan lupa etika yang seharusnya. Mengerti? Saya akan mengurusnya. Tenang saja. Jika dia tidak setuju, maka kita tidak bisa memaksanya. Nanti saya akan pergi secara pribadi untuk memohon padanya. Anda secara pribadi meminta seorang pemuda. Ini agak tidak pantas, bukan? Itu semua untuk pemimpin yang lama. Apa artinya harga diri saya? Tanpa kakek tua. Saya bahkan tidak tahu di mana saya berkeliaran sekarang. Saya tidak pernah peduli dengan nama-nama kosong ini. Hanya saja saya tidak bisa pergi begitu saja dari militer. Saya hanya bisa mengandalkanmu untuk mengurusnya.
Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Di sini, seseorang mengincar bakat Chen Mo. Di sisi lain, orang-orang mengatakan hal serupa. Kekuatan bawah tanah di kota sihir, Huang Pao Hui, hanya bisa masuk dalam 3 besar. Yang pertama adalah King Bang. Saat ini di markas besar King Bang, seorang pemuda. Dia melayani seorang pria paruh baya. Dia berkata, "Ayah, dari luar terdengar kabar baik. Kabar baik setiap hari hanya tentang obat-obatan. Sekarang bagi saya, tidak ada lagi berita yang bisa dianggap baik." Di atas ranjang, seorang pria yang meskipun masih paruh baya, namun sama sekali tidak memiliki kekuatan pria. Seorang pria dengan wajah persegi yang sedang berada di masa kejayaannya. Dengan tatapan kosong, dia menatap dinding di depannya dan berkata, saat ini bagi dia tidak ingin peduli dengan berita dari luar.